Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas operasi hitung pada bilangan desimal ya. Jadi di sini operasi hitungnya ada 4 ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, yang ketiga itu perkalian dan pembagian. Nah di sini untuk operasi hitung pada desimal ya, ada aturan yang harus kita perhatikan ya. Nah, secara perhitungan masih sama ya dengan bilangan bilangan berat ya, tapi nanti kita akan memperhatikan tanda komanya. Oke, sebagai contoh ya, misalnya untuk nomor 1 ya, ini kita punya soal adalah 0,4 tambah dengan 0,2 ya. Nah, untuk menghitung penjumlahan ya, di sini yang kita perhatikan adalah tanda komanya ya. Nah, kita harus memposisikan tanda komanya ya, harus sejajar ya, atas bawah. Jadi di sini kita akan menghitung dengan penjumlahan bersusun. Nah, itu ya. Jadi kita akan pilih ya 0,4 ya. Kemudian ini kan koma ya, berarti ini koma terus ini ya. Ini agar koma sejajar. Kemudian kita tulis 0, 2 ya. Kemudian kita tambahkan seperti biasa. Berarti ini akan menjadi 6, ini koma 0 tambah 0, 0. Berarti ini akan jadi 0,6. Kemudian yang kedua, misal kita punya contohnya adalah 0,125 ya, ditambah dengan 0,5. Nah di sini pertama kita tuliskan dulu angka pertamanya, berarti 0,125 ya. Kemudian angka keduanya kita tuliskan koma ya, sejajar dengan yang atas ya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita tinggal tuliskan angka sebelah kiri dan sebelah kanan koma ya. Berarti ini 0 ya, kemudian ini 5 ya. Kemudian ini kita tambah. Nah angka di sini ini kan nggak ada kan, berarti ini diasumsikan adalah 0. Berarti ini 5 itu turun. Kemudian 2 nya juga turun. Kemudian 1 tambah 5, 6. Kemudian ini koma, 0 tambah 0, 0 ya. Berarti ini sebenarnya 0,625. Kemudian misalnya contoh ketiga, kita punya soalnya adalah 0,75 ditambah dengan 5. Nah di sini adalah tidak ada koma ya di 5 nih ya. Jadi ini tuh tidak ada koma. Caranya gimana? Nah jika salah satu bilangannya itu tidak ada koma, jadi kita tuliskan dulu ini 0,75. Kemudian bilangan yang tidak ada koma kita posisikan di sebelah kiri koma ya. Ini kan koma nih, berarti kita posisikan sebelah kiri ini. Nah ya, nah kita bisa kita tuliskan koma juga ya, biar bisa kelihatan sejajar ya. Kemudian kita tambahkan, ini jadinya 5, ini turun 7 koma, berarti ini ya, berarti ini jadinya 5,75 ya. Kemudian contoh yang keempat, misalnya kita punya 32 ya, koma 14 ya. Kemudian ini ditambah dengan ini 8,77 ya. Nanti di sini kita tuliskan dulu 32,14 ya. Nah di sini kita tuliskan koma dulu ya, sejajar. Nah selanjutnya kita tuliskan angka di kirinya 8, kemudian yang kanannya 77. Ini kita tambahkan, berarti ini jadinya 4 tambah 7, seperangkatnya simpan 1 tambah 7, 8, tambah penyimpanannya 1, berarti ini
Ya, kemudian ini koma. Selanjutnya kita tambahkan ya sebelah kiri komanya, berarti 2 tambah 8 0 ya. Ini simpan 1 sama 3 itu sama dengan 4. Berarti ini 32,14 tambah 8,77 itu menghasilkan 40,91. Ya. Baik, sekarang kita beralih ke operasi kedua ya, operasi pengurangan. Kita ini contohnya saja langsung ya. Ini 0,789 ya, dikurangi dengan 0,123. Nah, untuk operasi pengurangan ya, konsepnya masih sama dengan operasi penjumlahan ya. Kita cuma tinggal mengurangkan saja. Berarti kita tuliskan dulu, berarti ini 0,789. Kemudian ini sama, komanya kita tuliskan sejajar. Ya, kemudian ini 0, ini kan 1, 2, 3, berarti ini 1, 2, 3. Kemudian kita kurangkan. 9 kurangi 3, 6. 8 kurangi 3, 6 juga ya. 7 kurangi 1, 6. Kemudian ini koma, 0 kurangi 0, 0. Jadi hasilnya 0,666. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Contoh nomor 2 misalnya ini 25,4 ya, dikurangi dengan 1,81. Berarti ini kita tuliskan dulu 25,4. Kemudian ini sama ya, kita sejajarkan koma ya. Kemudian kita tuliskan angka sebelah kiri yaitu 1. Kemudian sebelah kanannya adalah 81. Kemudian kita kurangkan. Nah, di sini ya, di sini di atas 1 ini tidak ada angka ya. Tidak ada angka. Berarti kita bisa tambahkan ini dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Ya, 0. Nah, kemudian kita kurangkan seperti biasa. Ya. Berarti ini 0 kurangi 1 nggak bisa ya. Berarti ini kita pinjam di depan ya. Ini sisanya 3, ini jadinya 10. Ya. Kemudian 10 kurangi 1, 9 ya. Kemudian 3 kurangi 8, nggak bisa juga ya. Oke, kemudian kita pinjam lagi di depan. Berarti ini 4 ya. Ini biasanya 2. Berarti, maaf, bukan 2 ya. Berarti ini jadinya 13 ya. Kemudian 13 kurangi 8 yaitu 5 ya. Ini koma. 4 kurangi 1, 3. Kemudian ini 2 nya turun ya. Karena di sini nggak ada angkanya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 23,59. Kemudian contoh nomor 3 ya. Soal nomor 3 misalnya kita punya 10,09 ya, kurangi dengan 8,002 ya. Sekarang kita susun dulu. Ini 10,09 kurangi, nah ini koma sejajar ya. Berarti ini 8, kemudian ini 002. Oke. Nah, di sini di atas angka 2 ini tidak ada angkanya ya, berarti kita tambahkan saja dengan 0. Ya. Kemudian 0 kurangi 2 nggak bisa ya, ini kita pinjam depan, berarti jadi 8. Kemudian ini jadinya 10 ya. 10 kurangi 2, 8 ya. 8 kurangi 0, 8. 0 kurangi 0, 0 ya. Ini koma. Oke, 0 kurangi 8 nggak bisa ya, kita pinjam sini 1. Ya, berarti ini jadinya 10 ini habis ya. Berarti 10 itu kurangi 8 ya, 2. Berarti ini sama dengan 2,088 ya. Oke, kemudian soal soal yang keempat ya. Nah, di sini kalau keempat tuh ya kita punya 3/4 ya, tambah 0,3 kurangi dengan 24%. Nah, untuk soal yang bentuknya campuran seperti ini ya, kita punya beberapa opsi ya untuk mengerjakan.
Yang pertama, kita bisa ubah ya semua bentuk bilangan ini ke bentuk pecahan ya. Jadi pada intinya adalah kita menyamakan semua bentuknya ya. Kita menyamakan semua bentuknya. Misal kita ubah menjadi pecahan semuanya ya. Atau kita ubah menjadi bilangan desimal semuanya. Atau mungkin kita bisa ubah menjadi bentuk persen ya, semuanya. Oke, yang pertama misalnya kita ingin mengubah semua ini menjadi bentuk pecahan ya. Berarti ini akan menjadi 3/4 ya tambah. Oke, 0,3 itu sama dengan, ingat, sama dengan 3/10 ya. Kemudian 24% itu sama dengan 24/100 ya, persen itu per 100. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Berarti ini penyebutnya adalah 100 ya. Berarti ini kita nih 3/4, oke. Nah, berarti ini kita akan mengalikan dengan 25 ya, biar menjadi 100. Kemudian ini, nah, ini 3/10 ya, 3/10. Nah, ini juga sama, berarti kita akan mengalikan dengan 10 ya, biar menjadi per 100. Berarti ini 24/100. Selanjutnya 3 kali 25 itu sama dengan 75. Kemudian ini per 100 ya. Kemudian yang kedua nih berarti jadinya 30/100 kurangi 24/100. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama ya, berarti ini akan menjadi per 100. Kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan ya bagian atasnya. 75 tambah 30 itu kan 105 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 4. Ini kan 75 tambah 30 ya, ini 5, ada 105. Kemudian kita kurangkan dengan 24. Ini 1 ya, 10 kurangi 2 atau berarti ini sama dengan 81/100 ya. Atau kita bisa tuliskan ya, ini akan menjadi 0,81 ya. Atau ini sama saja dengan 81%. Kemudian cara kedua ya, kita misal ubah menjadi bentuk desimal semua ya. Berarti ini kita tuliskan soalnya. Ini 3/4 tambah 0,3 ya, kurangi dengan 24%. Nah, di sini ya 3/4. Berarti artinya nih 3 dibagi dengan 4. 3 bagi 4 0 ya. Berarti ini 4 kali 0 0. Kita kurangkan ini 3. Oke, kita turunkan 0, kita tambahkan koma. 30 bagi 4 itu 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Kita kurangkan. Berarti ini 2 ya. Kita tambahkan 0. 20 bagi 4 yaitu 5. Ya, berarti ini sama dengan 0,75 tambah dengan 0,3. Nah, 24% itu sama saja artinya dengan 0,24. Kemudian kita susun dulu ya. Ini 0,75 tambah dengan 0,3. Ini 5 nya turun ya. Kemudian 7 tambah 3 10. Simpan 1. Kemudian ini koma, ini 1 ya. Kemudian kita kurangkan atau kita teruskan dulu ya. 1,05 kurangi 0,24 ya. Kemudian kita kurangkan 1,05 0,24. 5 kurangi 4 1. 0 kurangi 2 nggak bisa ya. Oke, kita pinjam di depan, berarti ini habis. Ini jadinya 10. 10 kurangi 2 itu 8. Ini koma 0 sama dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0,81. Nah, ini hasilnya sama dengan jawaban sama dengan cara yang sebelumnya. 0,80. Nah, 0,81. Baik, operasi berikutnya ya, kita beralih ke operasi perkalian ya. Contoh pertama ya, untuk perkalian
Misalnya kita punya 3,4 dikali dengan 2,16. Nah, pertama ya, kita kalikan seperti biasa saja ya, maka perkalian ini yang arti koma ya. Sekarang kita kalikan, berarti ini 3,4 dikali dengan 2,16. Selanjutnya kita kalikan, berarti ini 6 kali 4, 24 ya. Simpan 2. 6 kali 3, 18. Tambah 2, 2, 10. Ya. Selanjutnya 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. Ya. Kemudian berikutnya 2 kali 4, 8. Ya. Jadi 2 kali 4, 8. Kemudian 2 kali 3, 6. Nah, kemudian kita tambahkan. Jadi ini perkaliannya masih perkalian bersusunnya sama dengan perkalian bersusun pada bilangan bulat ya. Kemudian kita tambahkan ini 4, 0 tambah 4, 4, 2 tambah 3, 5, tambah 8, 3 pangkat ya, simpan 1. 6 tambah 1 tambah 6, 7. Nah, kemudian perbedaan pada bilangan desimal adalah, ini kita harus menghitung banyak angka di sebelah kanan koma ya. Yang pertama ini ada satu angka ya. Ini ada satu angka, ini ada 2 angka ya. Berarti ini jadinya ada 3 angka. Nah, karena ini 3 angka ya, berarti kita teruskan dulu ya, 7, 3, 4, 4. Nah, karena ini ada 3 angka, berarti kita menempatkan ya tanda koma yaitu posisinya di 3 angka dari kanan ya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, pas di depannya ya. Nah, jadi hasilnya adalah 7,344. Baik, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya misalnya kita punya 0,81 ya. Ini dikali dengan ini 3 ya. Anggap saja ini 3,5 ya. Nah, sekarang kita kalikan seperti biasa saja. Ini 0,81, kemudian ini 3,5 ya. 5 kali 1, 5 ya. 5 kali 8, 40. Simpan 4. 5 kali 0, 0 tambah 4, 4 ya. 3 kali 8, 3 kali 1 ya. Ini 3 kali 1, 3. 3 kali 8, 24. Kemudian 3 kali 0, 0 tambah 2, 2 ya. Nah, ini kita turunkan hasilnya 5 ya. Kemudian ini 3, 4 tambah 4, 8 ya. Kemudian ini 2. Selanjutnya dengan cara yang sama ya, kita hitung banyak angka di sebelah kanan ya. Ini ada 2, ini ada 2 ya. Ini ada 1. Berarti totalnya ada 3 ya. Kemudian berarti ini kita hitung nih 1, 2, 3. Nah, kita taruh komanya di depan angka 8. Singkatnya hasilnya 2,835. Oke, soal berikutnya ya. Kita punya soal nomor 3. Misalnya ini 0,35 dikali dengan 4. Nah, di sini ada bilangan desimal ya yang kiri, kemudian ini bilangan bulat ya. Sekarang kita kalikan dulu. Jadi hasilnya 0,35 dikali dengan 4 ya. 4 kali 5, 20 ya. 4 kali 3, 24 tambah 2, 4 ya. Ini simpan 1. Kemudian 4 kali 0, 0 tambah 1. Nah, di sini hasilnya berarti 140 ini ya. 140, 140. Nah, kemudian kita hitung banyak angka di sebelah kanan koma. Nah, di sini ternyata angkanya ada 2 ya.
Di sini kan tidak ada koma ya, berarti kita cuma fokus di sini, yaitu dua angka di sebelah kanan koma. Berarti hasilnya kita meletakkan koma, yaitu tepat di angka kedua dari kiri ya, ini 1, 2. Nah, ya. Berarti ini sama dengan 1,40 ya, atau kita tuliskan dengan 1,4. Baik, contoh keempat ya. Contoh keempat, misal kita punya ini soalnya 0,8 ya, dikali dengan 31/2 ya. Nah, di sini ada pecahan ya, ada bilangan desimal dan pecahan. Nah, untuk mengerjakan ini berarti kita punya dua alternatif ya, atau dua opsi. Yang pertama, kita ubah menjadi pecahan ya, dan yang kedua, kita ubah semuanya menjadi bilangan desimal ya. Misal kita akan mengubah menjadi pecahan ya, berarti ini akan menjadi 0,8 itu kan sama dengan 8/10 ya, dikali. Nah, 1/2 itu kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Berarti ini kan 3 kali depan kali bawah tambah atas ya. Berarti 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 7/2. Selanjutnya kita kalikan ya. Nah, ini. 8 kali 7 itu sama dengan 56 ya. Kemudian 10 kali 2 itu sama dengan 20. Nah, di sini kita bisa buat lebih sederhana lagi ya. Ini kita bagi 2. Ini juga bagi 2. Berarti ini hasilnya sama dengan 28/10. Ya. Nah, di sini 28/10 ini juga kita bisa bagi 2 lagi ya. Ini kita bisa bagi 2 ya. Berarti 28 bagi 2 itu sama, kita 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian cara kedua adalah kita kita bisa ubah ke bilangan desimal ya. Kita ubah ke bilangan desimal. Berarti ini kan 0,4 itu sama dengan 0,8 dikali dengan 31/2 ya, ini kan artinya 3,5 ya, berarti sama dengan 3,5. Kemudian kita kalikan saja seperti biasa, 0,8 dikali dengan 3,5 ya. 5 kali 8, 40. 4, 5 kali 0, 0, tambah 4, 4 ya. 3 kali 8 itu sama dengan 24 ya. Simpan 2. Kemudian 3 kali 0, 0 tambah 2, 2 ya. Kemudian kita tambahkan, ini 0, kemudian yang rapat ini 2 ya. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 280 ya. Kemudian kita perhatikan di sini banyak angka di sebelah kanan koma, yaitu ada ini 1, ini 1, ini 1 ya. Berarti ini sebanyak 2. Berarti kita letakkan komanya di sebelah kiri 2 angka dari kanan ya. Berarti ini 1, 2. Nah, berarti hasilnya 2,80 ya, atau kita bisa tuliskan menjadi 2,8. Baik, kita beralih ke operasi berikutnya, yaitu operasi pembagian ya. Oke, untuk pembagian ya, misalnya contohnya kita punya 0,6 ya dibagi dengan 0,2 ya. Nah, di sini untuk operasi pembagian ya, kita bisa membagi dengan desimal ya, atau kita bisa ubah dulu menjadi pecahan ya. Misalnya kita ingin membagi dengan bilangan desimal ya. Berarti di sini kita menuliskan gini ya. Ini kan 0,6 dibagi dengan 0,2 ya. 0,6 ya dibagi dengan 0,2. Nah, di sini karena masih ada desimal ya, kita akan kita mungkin ya akan kesulitan untuk menghitung ini ya. Sehingga kita ubah dulu nih
bilangan desimal menjadi bilangan bulat ya. Nah, caranya adalah gini ya. Di sini kan koma ya. Kita nih geser ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Ini satu ya. Ini juga kita perhatikan. Ini gesernya satu ya. Nah, ini gesernya satu. Atau bisa juga kita mengalihkan dengan 10 ya. Ini kedua-duanya kita kalikan dengan 10 sehingga nih hasilnya 0,6 kali 10 itu 6 ya, 0,2 kali 10 itu sebenarnya 2 ya. Sehingga nih kita tinggal bagi ya, berarti 6 bagi 2 itu 3 ya. Nah di sini berarti hasilnya sama dengan 3 ya. Contoh berikutnya ya. Misalnya kita punya nomor 2 yaitu 0,5 ya dibagi dengan 0,25. Oke, berarti di sini ya. Di sini kita lihat yang ini ada satu angka di kanan koma ya. Yang ini ada dua angka di kanan koma ya. Sehingga kita bisa geser koma nih ya ke kanan supaya 2 kali ya. Berarti ini kan jadinya 0,25 ya. Ini kita geser nih 1 2 ya. Kemudian ini juga sama ya. 0,5 ya. Nah, 0,5 nya kita geser 2 kali nih. 1 2. Nah, karena kita geser 2 kali, ini berarti kita tambahkan dengan 0 gitu ya. Berarti di sini ini hasilnya adalah 50 dibagi dengan 25. Berarti ini sama dengan 2. Kemudian cara kedua ya. Ini tak hapus dulu. Cara kedua ya. Cara kedua ini adalah kita ubah menjadi pecahan ya. Kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu. Berarti kan kita tahu bahwa 0,6 itu sama dengan 6 per 10 ya. Kemudian dibagi 0,2 itu sama dengan 2 per 10. Kemudian ini sama dengan ini 6 per 10 ya. Ingat di pecahan jika ada pembagian kita ubah jadi perkalian ya. Kemudian ini kita tukar ya. Yang atas jadi bawah jadi atas. Sehingga jadinya 10 per 2 ya. Kemudian kita bisa lihat nih 10-nya sama ya, posisi ada atas di bawah ya. Ini kita coret. Ini hasilnya sama dengan 6 per 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3 ya. Oke. Kemudian begitu juga untuk soal nomor 2 ya. Berarti kan 0,5 itu sama dengan 5 per 10 ya, dibagi dengan 0,25. Berarti ini 25 per 100. Berarti ini 5 per 10 pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kanan kita ubah nih jadi kita tukar maksudnya. Berarti jadinya 100 per 2 5. Kemudian ini kita bisa coret nih 10 sama 100-nya. Ini kan sisanya 10 ya. Ini artinya 100 bagi 10 ya. Kemudian yang hasilnya 5 ya dikali dengan 10 ya, per 25. Ini akan menghasilkan 50 per 25. Berarti ini hasilnya sama dengan 2 ya. Baik, berikutnya ya, soal nomor 3 kita punya 0,35 ya dibagi dengan 0,7. Nah, ini juga sama ya. Kita perhatikan ini ada dua angka di kanan koma ya. Ini ada satu angka di kanan koma. Berarti kita geser sejauh 2 kali ini. Berarti ini kan nih 1 2 ya. Sehingga nih hasilnya ini sama dengan 35 dibagi ini sama nih. Ini kita geser 2 kali. Berarti ini 1 2. Nah, kita tambahin 0 sini ya. Berarti ini hasilnya 70. Berarti ini sama dengan 35 dibagi dengan 70.
Kemudian kita hitung seperti biasa ya. Ini 35 bagi dengan 70. 35 bagi 70 0 ya, karena nggak bisa. Ini 70 kali 0, 0, kita kurangkan, ini 35 turun 0, kita tambahkan dengan koma ya. Berarti ini hasilnya 350 dibagi dengan 70, yaitu sama dengan 5 ya. Kemudian 70 bagi kali 5 dengan 350 kurangi ini 0. Berarti ini hasilnya sama dengan 0,5. Berikutnya, maaf. Contoh berikutnya yang keempat, kita punya lagi ini 0,72 dibagi dengan 0,3 ya. Berarti ini kan ada dua angka di sebelah kanan koma ya. Ini ada satu angka. Berarti ini kan kita geser nih komanya 1, 2 ya. Nah ini berarti kita geser nih 2 kali. 1, 2. Ini 0. Berarti ini sama dengan 72 dibagi dengan 30 ya. Oke, 72 dibagi dengan 30. Kemudian kita bagi kurung ya. Ini 72 bagi 30. Berarti kan 72 bagi 30 itu sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 60. Kemudian ini dikurangi, ini 2, dikurangi 6, 1 ya. Tambahin 0, kemudian ini jadi koma. 120 bagi 30 yaitu sama dengan 4. Berarti ini hasilnya sama dengan 2,4. Baik, kita ke contoh terakhir ya. Kita punya soalnya 0,3 ya dibagi dengan 4. Nah, 0,3 dibagi dengan 4, kita perhatikan di sini ada satu angka di kanan koma ya. Ini tidak ada. Berarti kita cukup geser satu kali ini. Nah, ini juga asumsinya koma di sini ya. Jika tidak ada koma, itu koma di sebelah kanan. Kita geser satu kali. Nah, kemudian kita tambahkan 0 ya. Jadi ini artinya adalah 3 dibagi dengan 40 ya. Kemudian kita bagi biasa ya, bagi kurung, berarti ini 3 bagi 40. 3 bagi 40 ini 0 ya. 40 bagi 0, 0, kita kurangkan, ini 30, ini koma ya. 30 bagi 40 nggak bisa ya, berarti 0 lagi. Ini turun 0 lagi, berarti ini 30, tambahin 0 ya. 300 bagi 40, yaitu sama dengan 7 ya, berarti ini sama dengan 280. Kita kurangkan, ini 0 ya. 0 ke 8 nggak bisa ya, kita pinjam sini. Berarti ini 10 kurangi 8, 2 ya, tambahkan 0. 200 bagi 40 itu sama dengan 5 ya. Berarti ini sama dengan 0,075 ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.